The next station is Shibuya. Kalau apa namanya SD 2 Bengkale ini itu merupakan salah satu SD yang satu-satunya di Buleleng ya. Ya, satu-satunya di Buleleng yang mengampu anak inklusi. Jadinya sekolah SD 2 Bengkale ini termasuk salah satu di Buleleng yang menjalankan program inklusi yang ber-SK ya. Artinya yang lain sekolah lain mungkin menjalankan inklusi tapi tidak ber-SK. Yang Ber-SK ya, ber-SK. Artinya ber-SK Dinas Pendidikan. Jadi, kalau dari perkembangan ya, awal perkembangan berdirinya SD 2 Bengkale ini kan tahun 78 itu regulernya. Kemudian untuk yang inklusi itu berdirinya 2007. Ya, untuk inklusi 2007, tapi ber-SK per 6 November 2009. SK-nya 2009 itulah SK Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Pada saat itu Pak Dinasnya adalah Pak Suyasi. Sekarang jadi Sekda Buleleng. Itu awalnya. Jadi untuk perkembangan awal mengapa di sini itu dibentuk inklusi, jadi ya. Nah, jadi awalnya itu adalah karena apa namanya prihatin terhadap anak-anak yang tuli bisu yang tidak tidak mendapat kelayakan pendidikan. Jadi karena perhatian tokoh-tokoh masyarakat itu, dimana awalnya sekali anak-anak yang polok ini ditampung di rumah warga, di sana diberikan pembelajaran. Itu gini ya, karena ya kemudian kepala sekolah di sini waktu itu Pak Wijane dia merasa iba ya, karena di proses pembelajaran itu terjadi di rumah penduduk. Jadi dengan kolaborasi dengan kepala sekolah di sini dulu, dengan tokoh masyarakat tersebut, sehingga dipindahkanlah kegiatan di sekolah. Ya, itu udah awalnya. Ya sekolah di pembelajaran yang lebih bisu di sini. Jadi dengan awal itu artinya anak-anak tuh semua ya tertampung di sini. Ya beberapa anak yang lebih bisu misalnya, dan tokoh-tokoh yang masyarakat ini dia yang mengajar langsung. Tokoh masyarakat. Iya, dia yang mengajar langsung. Dia yang mengajar, kemudian sekolah hanya memfasilitasi aja. Itu awalnya. Kemudian setelah itu berkembang, akhirnya dengan mungkin pedulian Dinas Pendidikan juga diketahui adanya kegiatan seperti itu, dibuatlah sekolah inklusi itu rasanya. Nah, tapi yang lebih fokus di sini itu kan kalau pendidikannya. Nah, mulai saat itulah berkembang terus sehingga anak-anak tuh semua yang usia sekolah disekolahkan sini. Gitu. Nah, sekarang perkembangan sekarang ya, karena di Bengkale kan udah mulai sedikit yang tuli bisu, artinya yang lahir tuli bisu. Nah, sekarang siswanya ini dari Kecamatan Utama namanya. Sekarang siswa di sini tuh yang tuli bisu itu dari Kecamatan Utama. Artinya dari luar banyak. Ya, sekarang aja ada 9. Sekarang ada 9 anak yang tuli bisu. Totalnya 9, cuma 1 ya dari Bengkale. Gitu. Cuma 1 di Bengkale, sisanya itu dari Depe 3 orang, dari Tamblang 2 orang, dari Mengening 1 orang, dari Pakisan 1 orang, dan dari Banjarjauh 1 orang. Ya, jadi itu awalnya sekali. Kemudian, nah anak-anak itu kemudian kalau yang dari luar khususnya sebelum masuk ke sini itu kami kan biasa dengan orang tuanya juga harus ya kesiapan orang tua juga ada. Artinya anak-anak itu biar sekolah di sini kan orang tuanya juga repot. Dia artinya kesiapan orang tuanya mengantar. Kita juga berikan kebijakan.
Artinya tidak mesti full ya sampai pulang. Ya kan sekarang sampai jam 1 udah. Nah, karena bagaimana anak ini, ya anak pertama yang di sini mau sekolah, jadi satu itu intinya awalnya sekali sana. Ya artinya kita tidak mesti harus target harus ini terpenuhi, tidak. Cuma bagaimana anak yang berkebutuhan khusus ini atau ABK ini mau ke sekolah, itu aja intinya. Sekarang di sekolah masih itu tujuan pertama. Nanti untuk pembelajarannya karena nanti mengikuti ada penyesuaian. Iya, penyesuaian. Karena dia kan tahu kita keterbatasan aja, kita tahu sadar itu. Tapi kita di sekolah memberikan kebijakan sehingga anak-anak tersebut bagaimana biar betah di sekolah dulu. Ya sudah betah sekolah baru kita isi dengan pelajaran. Kalau kebijakan sekolah banyak ya. Kalau bedakan dengan yang normal ya. Kalau normal itu dibatasi dengan waktu. Artinya jam 7.15 sudah ada sekolah, sudah bel tersandia sebagainya. Kalau yang inklusi ini sampai jam 8 kebijakannya. Karena jarak jauh juga, orang tuanya juga gitu ya. Nah, kemudian untuk jam pulangnya juga sama. Jam pulangnya juga artinya dia tidak sampai jam 1 sekian, mungkin ya moodnya dia. Nah sekarang kembalikan ke moodnya dia. Kalau misalnya dia maunya sampai jam 12 ya jam 12. Kadang-kadang anak itu baru sampai sekolah udah bosan pulang. Iya itu boleh. Artinya kita tidak ikat seperti itu. Ya kalau ikat itu kan besok tidak mau sekolah dia gitu. Ya karena target kita biar dia mau sekolah dulu itu targetnya gitu. Ya, yang penting. Nah, kemudian yang berikutnya ada kebijakan yang lain itu adalah mengenai pembelajaran. Ya, kalau di dalam kelas, kalau kelas 1, 2, 3 itu kan masih fokus di ruang inklusi dia. Artinya ada pengenalan bahasa isyarat dulu. Artinya biar sama dulu bahasa isyaratnya, karena setahu saya gitu ya di tiap desa itu punya bahasa isyarat masing-masing. Tapi yang paling yang paling kompeten itu bahasa isyarat Ibu Kali. Jadinya anak-anak dari luar nu disamakan dulu bahasa isyaratnya itu menggunakan bahasa kata kolo ini ya, bahasa kalo ya itu disamakan, mereka paham baru kita tambahkan dengan CB atau bising dulu itu di kelas tinggi itu gini ya, itu prosesnya sehingga anak-anak kelas 1, 2, 3 itu masih dianggap di karantina di sana. Tapi untuk kelas 4, 5, 6 itu diberikan kebebasan seandainya dia kepingin ke kelas lebih ke kelas reguler silakan itu ini ya. Kadang-kadang anak-anak itu kan bosan dia di kelas inklusi ya karena 1, 2, 3 ada di sana itu bosan dia ingin kelas reguler jadi diikuti oleh guru pendampingnya. Kalau memang guru kelas itu belum bisa berbahasa isyarat ya diikuti oleh guru pendamping berbahasa isyarat gitu. Nah begitu juga di dalam kelas kan di sana kan diatur waktu ya, waktunya 1 jam 35 menit. Dia bosan misalnya cuma 1 jam pelajaran mau kan di 3 jam pelajaran misalnya, dia cuma 1 jam pelajaran bertahan di kelas keluar, tidak ada masalah itu. Dan yang lainnya selama ini tidak terganggu dan mereka masih menerima saja gitu. Ya, tidak ada intimidasi, tidak ada di sini. Iya, mengapa di sini tidak ada intimidasi terhadap anak tuli bisu? Karena di lingkungannya sudah biasa seperti itu gitu. Seandainya kan tidak ada intimidasi di sini. Tidak ada bully itu semacam itu. Sementara ini tidak ada, karena mereka baur karena anak-anak di sini sudah biasa dengan di lingkungannya sudah biasa dengan anak seperti itu. Artinya tidak asing lah. Kalau mungkin di sekolah lain mungkin diasingkan gitu ya. Kalau ini biasa karena sebagian besar anak-anak ini sudah bisa bahasa isyarat. Penilaian sama kalau dapat tes ya gitu ya, dapat tes ulangan sama kita sama buat tes sama dan dia bisa menjawab karena di saat pembahasan pengenalan bahasa isyarat kan itu yang diberikan ya sama dengan materi itu diberikan cuma dengan penggunaan bahasa penyampaiannya gitu ya fokusnya di sana gitu. Itu gini ya ini 1 tambah 1 ya gitu kenalannya ini maksudnya begini itu gini ya. Kalau dari misalkan dari kurikulum itu Pak misalkan materinya kompleks itu dipermudah lagi itu bisa kalau kurikulum kan sama cuma kita yang menyesuaikan ya kurikulum kan acuan istilahnya acuan dalam pembelajaran itu
programnya ini kurikulum acuannya gini. Tapi kita kan menyesuaikan karena dia ABK gitu. Kan enggak harus target itu dicapai. Kita berikan target ini kayaknya sampai sini. Kita kembali kayak menyesuaikan. Ya, kita menyesuaikan. Iya, kita menyesuaikan. Kalau itu dipaksakan ya enggak akan jadi, pasti tidak jadi. Kalau kurikulum kita sama ya, satu buat yang sesuai dengan sama di Kecamatan Utama sama satu kurikulum ya. Cuma untuk di sini kita sesuaikan, kita yang menyesuaikan ya. Kurikulum yang ada itu kita sesuaikan untuk di pembelajaran di sekolah. Untuk kita itu sendiri. Iya, sesuaikan. Artinya pertama untuk capaian. Iya, Capaiannya kan kalau misalnya yang normal itu capaian 70, mungkin 40 kan gitu ya. Kita yang silakan dari sana ada ya. Bagaimana sih teknisnya? Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, kalau untuk masalah materi ya, materi itu dilihat dari kelas bawah dulu ya, dari kelas bawah. Untuk sementara materi yang fokus sekali nggak ada. Kita tetap ke pembahasan bahasa isyarat saja. Itu. Nah kalau untuk yang di kelas tinggi, 4 sampai 6, 4, 5 dan 6 itu baru menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Baru disesuaikan di kelas 4, 5. Walaupun terkadang materinya hampir sama, karena itu sistemnya Bapak sendiri adalah mengulang. Walaupun dia sudah paham, tapi tetap mengulang. Karena daya ingat mereka itu agak minim, tidak seperti kita. Kalau untuk itu timbul di dalam hatinya masing-masing. Tanpa diajari kita pun, kadang-kadang mereka itu timbul. Oh saya mau di akademik saja. Berarti untuk dari pengajarnya, fokusnya di memang di akademiknya. Tapi untuk yang sosialnya nih kan, dia berkembang secara sendiri. Artinya berkembang melalui apa ya? Interaksi mereka interaksi dengan mungkin ya, interaksinya tentu itu dari gurunya atau dari wali kelasnya. Kalau misalkan strategi atau metodenya Bapak, kalau metode yang digunakan untuk melibatkan siswa berkebutuhan khusus itu apakah metodenya itu berbeda sama siswa reguler? Contohnya misalkan kalau ngajar siswa reguler ada pendekatan khusus, nggak perlu dia terlalu dimanjain, misalkan kalau yang inklusi ada perlu penekanan atau bagaimana? Kalau untuk metode tetap yang namanya mereka adalah anak-anak khusus, tetap kita khususkan. Tetap dari apapun tetap kita khususkan. Itu sih. Contoh Pak, misalnya. Contoh untuk di kelas normal, yang mana kita dari dulu mengetahui ada yang namanya anak didik atau murid dan guru. Tapi kalau untuk bagi mereka, Bapak sendiri tidak ada yang namanya guru dan siswa. Kita di ruangan itu dianggap sebagai kakak, orang tua, teman, kadang-kadang musuh juga. Iya, semuanya. Berarti pendekatannya nih kayak gini ya Pak. Artinya mungkin bisa dibilang berarti hubungan kita itu harus lebih dekat lagi. Hubungannya harus lebih dekat. Kalau perangkat pembelajaran untuk sekarang itu sudah ada, tetap kita khusus. Contohnya kita selalu menggunakan berupa layar LCD. Kita fokus juga ke Google atau ke YouTube. Karena di sana banyak benda-benda visual yang bisa kita ambil. Kalau untuk konkretnya kita memang pernah ada, tapi sudah kebanyakan rusak. Tapi yang belum ada waktu kemarin IPA, tapi sudah dikasih. Terus belum 1 bulan, kayaknya baru 2 minggu ya. Udah rusak dan ada yang hilang. Berarti yang sampai sekarang digunakan tuh kayak memang sebatas di proyektor dan LCD gitu Pak ya. Kalau untuk ruangan khusus inklusi kita tetap ada. Dari tahun 2007 sudah ada. Dari tahun 2007 sudah ada. Memang sudah khusus dia untuk nikah berarti enggak Pak? Ya. Iya. Kalau untuk lama waktu belajar. Kalau untuk itu kita tidak bisa memaksakan mereka. Karena mereka itu di satu sisi kenapa dipukul?
sama siapa sih. Kalau untuk itu seperti yang tadi Bapak bilang, tetap menyesuaikan kondisi keadaan keluarganya. Kondisi keadaan keluarga. Karena tidak mungkin mereka itu karena rata-rata sekarang mereka itu kan dari jauh. Iya, ya tadi dibilang ya. Justru yang dari Bengkale 1 orang katanya Dari jauh. Nah artinya kita tidak bisa memaksakan dia seperti yang normal. Dia bisa datang hadir jam 7, 10 menit. Seperti itu. Dari kedatangan udah terlambat. Iya. Nah kemudian untuk pembelajaran juga. Untuk pembelajaran karena fokusnya mereka tidak banyak. Untuk menerima pembelajaran kurang lebih hanya 15 menit. Itu fokusnya dia. Setelahnya itu udah bubar. 15 menitnya nih yang difokuskan gitu. Dan pulangnya pun kadang-kadang itu pun kehendaknya dia. Okay. Kita tidak bisa paksa. Kalau untuk modifikasi, untuk soal dan pemilihannya, kalau untuk itu yang di kelas rendah, kalau yang dia sudah bisa memahami bahasa isyarat, artinya sudah bisa menyerupai kelas 1. Artinya dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik, sudah paham dengan beberapa bahasa isyarat, di sana kita menilai dia. Berarti cukup penguasaan bahasa nih udah oke untuk di kelas 1. Untuk kelas 1. Berarti nggak dikasih kayak soal-soal misalkan nih kalau kelas 1 kan ada soal entah itu matematika, IPA dan sebagainya. Kalau untuk kemarin, untuk soal-soal yang itu Bapak modifikasi ya, andai kata pertanyaan nomor 1 jawabannya B, Bapak suruh coba untuk yang kelas 1 tulis di soalnya dengan tanda silang A disilang. Nah dia mencari yang mana A ya? Ini. Yang ini A. Tapi ada. Tapi harus sekali. Jika ada 2 kali itu juga salah. Apalagi tidak disilang. Itu salah. Bahasanya berkaitan dengan materi tapi tingkatannya itu disesuaikan gitu Pak ya. Nah, ya siap. Untuk modifikasi media pembelajaran tadi udah mungkin sama-sama pakai proyektor tapi kontennya nih yang disesuaikan gitu Pak ya. Untuk komposisi guru umum sama guru khusus tadi sudah juga misalkan kayak 11 total gurunya, guru khususnya 1. Setiap kelas inklusi memiliki guru khusus. Kelas inklusi itu kan 1 berarti Pak Nge? Atau untuk kelas inklusi atau semuanya sebenarnya sekali untuk kelas inklusi kita ada 6. Ada 6 sebenarnya. Itu bisa dibilang inklusi tapi untuk split-nya dia. Kelas menyendiri yang mana khusus untuk pembelajaran tertentu. Itu yang biasanya ruangan itu. Ibaratnya kayak kita khusus untuk pembelajaran inklusi sebenarnya Niki semua nih kelas inklusi. Iya. Nah, ada. Tapi kebanyakan kalau kita gabungkan mereka di kelas reguler karena belum paham dengan bahasa isyarat, walaupun Bapak di sana menjelaskan percuma juga. Bapak, teori Bapak menggabungkan mereka dengan kelas 3, 4 atau kelas 5 agar bisa berinteraksi dulu pengenalan bahasa isyarat dasar. Itu dulu. Nanti dia akan timbul dari dalam dirinya sendiri bahasa isyarat dirinya sendiri. Nah kemudian teman-temannya ini itu seperti bangunan merenovasi lagi. Oh kalau yang ini lo bahasa isyarat, kamu salah itu, nah, seperti itu. Nah di sana kalau sudah sinkronnya di sana, dapatlah memasuknya lagi, meluruskan lagi. Kalau di proses pembelajaran, kita lihat proses pembelajarannya, tetap di dalam kelas itu ada 2 orang guru. 2 orang. Yang normal dan untuk penerjemahnya. Tapi kita tidak bisa melaksanakannya di setiap hari. Kenapa? Karena yang kelas tinggi, yang kelas 4, 5, 6 ini menyesuaikan moodnya dia untuk bergabung. Kadang-kadang disuruh bergabung nggak mau. Kadang-kadang tanpa sepengetahuan Bapak sendiri, loh, Damar kok nggak ada. Oh, si Tasati kok nggak masuk, kenapa? Oh, ternyata sudah ikut gabung. Artinya moodnya dia itu. Kalau sudah mau bergabung mungkin oke.
Mungkin ada jadwal-jadwal yang ia ingin ketahui lebih banyak lagi mungkin kan. Itu prosesnya yang dari awalnya sekali. Agak nada berarti Pak. Iya. Misalkan katakanlah di suatu pembelajaran memang dirancang sedang belajar materi A, tiba-tiba sekarang ada peserta didik kebutuhan khusus masuk gitu. Gimana nanti gurunya itu tiba-tiba ngajar apa? Untuk sementara yang tetap dicari. Pasti Bapak langsung dicari dulu. Dengan contoh seperti Ibu Puturani sama Pak Madu Biarsi, Dek, tolong terjemahkan di kelas. Untuk pemberian materinya saja, untuk memaparkannya saja. Kita sedang belajar apa? Bla 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 bla. Udah selesai, saya balik lagi ke ruangan. Berarti ketika ada peserta didik kebutuhan khusus di sana, mungkin dijelaskan ini sedang ngapain, belajarnya apa gitu. Kalau anaknya mau stay, oke. Kalau enggak, ya udah. Ketika gitu. Terus saya minta tolong kepada teman-teman yang mungkin agak paham dengan bahasa isyarat, atau anak-anak yang sudah paham sedikit bahasa isyaratnya, tolong bantu Damar atau Rizka atau si kembar gitu aja. Oh siapa? Gitu. Kemudian udah Bapak tinggalin kembali ke sana. Gitu. Ya. Sudah. Sempet. Oke. Semua niki lebih 4 menit ampura Bapak. Terima kasih atas sama-sama. gininya.